Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Niki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Reborn yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang mendapat julukan The Ghost bernama Toshiro. Sekarang dia bekerja sebagai penjaga di Indomaret setelah memutuskan untuk pensiun. Namun kehidupannya kembali terusik oleh masa lalunya sehingga dia terpaksa menjadi The Ghost untuk menyelamatkan seseorang yang dia sayangi. Sebelum kita ke alur filmnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya bisa bersemangat lagi untuk bikin video alur film lainnya. Di awal film kita diperlihatkan pasukan taktis sedang melakukan misi penyelamatan, di mana pasukan taktis tersebut ditugaskan untuk menangkap pembunuh bayaran yang disebut Ghost. Namun tiba-tiba ada seseorang misterius yang diam-diam menghabisi pasukan tersebut satu persatu. Oi, どうしたどうした Scene berpindah pada seorang gadis kecil bernama Sachi yang sedang berjalan sendirian di bawah gerimis. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor kucing yang sudah tewas karena tertabrak oleh mobil. Karena kasihan, Sachi pun membawa kucing tersebut ke sebuah pantai untuk dikuburkan. やがて彼の声が聞こえてくる。 Setelah itu Sachi pun pergi ke sebuah minimarket untuk menemui pamannya yang bernama Toshiro. Sachi sendiri sudah tidak memiliki orang tua, jadi selama ini Toshiro lah yang merawatnya. Setiap malam mereka selalu pergi ke warung Pak Suno untuk makan dan bersenang-senang. Di tengah malam tiba-tiba Toshiro teringat dengan masa lalunya, yaitu pada saat ia menjadi salah satu anggota dari The Ghost, yang merupakan salah satu anggota pasukan khusus yang dikenal dengan kehebatannya dalam berperang. Untuk menenangkan pikirannya, ia pun meminum obat antidepresi, lalu kemudian pergi ke toko tempat ia bekerja. Namun di sana Toshiro masih tetap saja terbayang dengan masa lalunya, yang membuat salah satu pelanggan toko terkejut dengan tingkah lakunya. Toshiro mencoba berkonsultasi kepada psikiater atas keluhannya yang ia rasakan akhir-akhir ini. Kemudian dia bercerita bahwa dia bermimpi menghabisi banyak orang. Namun saat dia terbangun, dia masih bisa mencium bau darahnya. Pada suatu hari saat Toshiro sedang bekerja, tiba-tiba ada pelanggan datang yang kemudian langsung menodongkan pisau dan meminta sejumlah uang padanya. Karena tidak ingin ada keributan, Toshiro pun memberikan uang kepada mereka. Lalu Toshiro menggantinya dengan uang yang ada di dompetnya. Scene berpindah kepada Toshiro dan Sachi yang sedang mengunjungi temannya, yaitu Ken, yang saat ini berada di rumah sakit. Ken merupakan sahabat dari Toshiro. Dia terluka akibat menyelamatkan Toshiro saat mereka masih menjadi pasukan khusus atau anggota The Ghost. Saat perjalanan pulang dari rumah sakit, Toshiro merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Merasa situasinya dalam bahaya, maka Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang terlebih dahulu. Dan benar saja, saat ia tengah mencari orang yang mengikutinya, tiba-tiba ada seseorang perempuan yang mau menyerang dari belakang. Tidak sampai di situ, ternyata masih ada seseorang yang berusaha menembaknya. Namun lagi-lagi Toshiro dengan mudah menghabisi orang tersebut. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan dua orang yang bernama Phantom dan Casper, si bocil tentara yang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro. Phantom merupakan seorang jenderal sekaligus mantan bos dari Toshiro. Ternyata dulunya Toshiro merupakan pasukan paling kuat yang berada dalam kepemimpinan Phantom.
Shin kembali ke Toshiro dan Sachi yang sedang berada di warung Pak Suno. Karena ada barang yang tertinggal di toko, Toshiro mau mengambilnya dan Sachi pun dititipkan ke Pak Suno. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa orang. Namun dengan tenang Toshiro mampu menghabisi mereka semua. Setelah sampai toko, ada beberapa orang yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan. Mereka mendatangi Toshiro untuk menghabisinya. Namun tidak ada seorang pun yang berhasil menghabisi Toshiro. Saat ingin makan, datanglah dua orang pria bernama Arata dan Satoru. Di sini ia datang bukan untuk menghabisinya, melainkan menawarkan bantuan kepada Toshiro. Ternyata mereka diminta oleh Ken untuk menjaga dan bertarung melawan pembunuh yang mengejarnya. Setelah itu Toshiro pergi untuk menelepon Sachi. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan datang menghampirinya dan langsung menyerang Toshiro. Namun sayangnya perempuan itu tewas di tangan Toshiro. Kemudian dia melanjutkan pembicaraannya dengan Sachi agar tetap bersama Pak Suno. Karena ia tak bisa pulang untuk sementara waktu. Sementara itu Arata dan Satoru sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro sambil membicarakan tentang Toshiro saat masih menjadi pasukan khusus Phantom. Di lain tempat terlihat Phantom dan bocil tentara yang sedang memikirkan cara untuk menangkap Toshiro. Lalu mereka mendapat pesan dari seseorang yang bernama Abyss Walker. Dia mengatakan bahwa Toshiro adalah incarannya dan mereka tidak boleh mengganggunya. Abyss Walker merupakan sahabat lama Toshiro yang mempunyai kehebatan setara dengan Toshiro. Mereka berdua merupakan pasukan terkuat Phantom, tapi saat ini mereka tengah bermusuhan karena mereka memiliki tujuan yang berbeda. Shin berganti ke Toshiro yang mengunjungi Ken di rumah sakit. Namun saat Toshiro akan pulang, Ken menawarkan diri bahwa ia akan ikut bertarung dengannya. Namun dengan keadaan yang masih cedera, Toshiro pun menyuruh untuk tetap berada di rumah sakit. Kemudian Toshiro mendatangi Arata dan Satoru untuk mengambil beberapa senjata yang diperlukan. Di lain hari saat Sachi keluar dari rumah, ia didatangi oleh Casper, bocil tentara, dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Kemudian Suno memberitahu Toshiro bahwa Sachi telah hilang. Namun Toshiro dengan santainya menjawab jika Sachi saat ini sudah ada bersamanya. Arata dan Satoru yang berada di sana menjadi kebingungan karena mereka sama sekali tidak melihat Sachi. Keesokan harinya mereka menyusun rencana untuk menyerang markas Phantom yang terletak di tengah. Arata dan Satoru menyusup lewat samping, sedangkan Toshiro akan memancing perhatian anak buah Phantom yang sedang berjaga. Saat mendengar jumlah anak buah Phantom yang terdiri dari ratusan pasukan taktis, Arata dan Satoru pun kehilangan kepercayaan diri. Namun sebagai pemimpin sejati, Toshiro pun langsung mengatakan bahwa adrenalin berlebihan akan membuatmu takut. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu, karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Akhirnya motivasi itu berhasil membuat mereka kembali percaya diri. Mereka pun menghabisi anak buah Phantom satu persatu. Untuk memancing para pasukan taktis Phantom, Toshiro menembakkan pistolnya ke arah atas agar perhatiannya tertuju padanya. Sesaat kemudian para pasukan taktis berdatangan, namun Toshiro berhasil menghabisi mereka semua. Sementara itu, Arata dan Satoru dengan senjatanya mereka menembaki para pasukan taktis tersebut dengan sangat brutal. Di tengah pertempuran, terlihat Abyss Walker yang turut ikut campur menghabisi anak buah Phantom. Akan tetapi tujuan aslinya adalah untuk mencari Toshiro dan menghabisinya. Sementara itu, Satoru yang sudah berpencar dengan Arata, ia bertemu dengan bocil tentara. Akhirnya mereka pun bertarung. Meskipun bocil hanya sebuah anak kecil, namun kemampuannya lebih unggul dari Satoru. Sampai akhirnya Satoru dihabisi di tangan bocil tersebut.
Kembali ke Toshiro, kita diperlihatkan Toshiro yang masih saja melawan para pasukan taktis tanpa ada luka sama sekali di tubuhnya. Ia melawan semua pasukan taktis dan juga berhasil menghindari peluru yang mengarah ke tubuhnya. Selanjutnya giliran bocil tentara yang akan berhadapan dengan Toshiro. Karena bocil tentara bukanlah lawan Toshiro, akhirnya Toshiro dengan sangat mudah menghabisi bocil tentara. Saat bocil tentara akan tewas, dia mencoba untuk meledakkan bom yang sudah terpasang di tubuhnya. Namun Toshiro segera memutuskan kabel bom sehingga bocil tentara tidak bisa meledakkannya. Setelah itu Toshiro segera menemui Arata dan menyuruhnya untuk masuk duluan. Sementara itu ia akan menghabisi pasukan taktis Phantom yang masih ada di luar. Setelah semuanya berhasil dikalahkan, Toshiro melihat seorang pasukan taktis yang mengikutinya dari belakang. Namun Toshiro tidak mempedulikannya dan pergi begitu saja. Ternyata itu adalah Abyss Walker. Kemudian Toshiro masuk ke markas Phantom bersama Arata. Mereka langsung membantai semua pasukan taktis hingga pada akhirnya Toshiro berhasil menemukan Sachi. Akan tetapi Toshiro harus kembali meninggalkannya karena dia harus mencari Phantom dan menyelesaikan permasalahan ini. Toshiro menyuruh Arata untuk melindungi Sachi dan membawanya ke markas. Kemudian Toshiro pun melanjutkan pertarungannya, dan lagi-lagi Toshiro mampu mengalahkan mereka tanpa harus terluka sedikit pun. Setelah semua pasukan taktis mampu dikalahkan, akhirnya Toshiro berhadapan dengan Abyss Walker. Terlihat mereka berdua yang saling beradu kecepatan dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyerangannya. Setelah pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Toshiro mampu mengalahkan Abyss Walker dengan serangan mematikan. Setelah kemenangan tersebut, Toshiro menelepon Sachi untuk menanyakan keadaannya. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba Phantom sudah berada di hadapan Toshiro dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah jebakan untuk membawamu datang dalam jangkauanku. Toshiro pun bersiap-siap untuk melawannya. Namun Phantom yang merasa tidak mampu melawan Toshiro akhirnya menggunakan kemampuan hipnotis yang dimilikinya untuk menghabisi Toshiro. Saat Toshiro mulai terdiam, Phantom pun mulai mendekatkan pisau ke leher Toshiro. Setelah mengalahkan Phantom, Toshiro yang dalam keadaan terluka dan sekarat pun akhirnya terjatuh tak sadarkan diri. Di akhir film ini, Sachi bersama Arata berada di pantai, mengenang hari-hari saat bersama Toshiro yang selalu melindungi mereka. Meskipun sekarang sudah tidak bersama Toshiro, namun semua kebaikannya akan selalu dihadiri Sachi. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini, adrenalin berlebihan akan membuatmu takut. Jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu, karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa.